Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali. Good morning everyone. Praise the Lord that we can see each other again. Let us prepare our heart to come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Hebrew, chapter 10, verse 24 and 25. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10 ayat 24 dan 25. Saya akan membacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan memuji dan menyembahnya dengan pujian. You deserve the glory. Ku beri kemuliaan. Let us praise and worship Him. We lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no like you.
Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Kami bersyukur atas kasih-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan, bersyukur atas perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang lalu, sehingga kami dapat kembali beribadah kepada-Mu hari ini tanpa kurang suatu apa ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami tidak dapat mengungkapkan rasa syukur kami selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan pada hari ini. Karenanya kami memohon agar Roh Kudus memimpin kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati dan urapi pendeta Paul yang kami menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya dapat kami mengerti dan firman-Mu dapat selalu menjadi panduan bagi kehidupan kami hari demi hari. Kami serahkan seluruh jemaat di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus dapat selalu menyatukan kami semua walaupun kami tidak bersama-sama. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya di dalam tangan-Mu. Dan kiranya ibadah kami ini menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan puji Tuhan lagi dengan pujian Hati Hamba, The Servant's Heart. For all the goodness and the kindness that God has given us, let us all pray. May the Lord find the servant's heart in us. Let us commit our life to Him and give the best to our Lord. Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus
Saudara-saudara sekalian, setiap minggu kita berdoa buat saudara kita, Dr. Hadi. Every Sunday we pray for our brother, Dr. Hadi. Hari Selasa yang lalu Tuhan membawanya pulang ke rumahnya. On Tuesday, Jesus came and took him home. Jadi kita bersuka cita bahwa dia sekarang sudah bersama dengan Bapa di sorga. So we rejoice in the fact that he is now already with our Heavenly Father. Tapi kita mau berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan supaya Tuhan memberi penghiburan kepada mereka. But we will pray for the family so that God will give them comfort. Sebelum mari kita nyanyikan lagu Nama Yesus. And before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami untuk datang ke rumah-Mu dan menyembah-Mu. Good morning, our Heavenly Father, and thank You for this new day that You have given us for us to come and to worship You. Kami menengok ke belakang dan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Our Heavenly Father, as we look back, we can only give You thanks for Your providence upon our lives. Kami tidak kekurangan karena Tuhan mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because You have met all our needs. Kami tetap dapat hidup sehat karena Engkaulah yang memberikan tubuh sehat kepada kami. We can enjoy good health because You have given us good health. Kami juga dapat berjalan denganmu karena Engkau selalu memegang tangan kami. We can always walk with You because You always hold our hands. Bapa, kami juga berterima kasih. Kami terus berpengharapan dan tidak putus asa sebab Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan.
And we are thankful to you, Father, because we do not lose hope. We do not get despaired because you give us hope and you give us strength. Bapa, kami pun datang mengakui kami adalah orang-orang berdosa. We also come before you, Father, to admit that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu menaatinya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami. So we pray, Father, please forgive us our sins. Biarlah darah-Mu yang Kau sudah curahkan di atas kayu salib membasuh kami kembali. We pray, Father, may your blood that you have shed on the cross for us wash us clean once again. Bapa, hati kami berat dan bersedih karena kami ditinggal oleh seorang teman, Dr. Hadi Kusumo. Our Heavenly Father, our hearts are heavy. We are grieving because our good friend, Dr. Hadi Kusumo, has left us. Tapi kami bersuka cita karena kami tahu Tuhanlah yang telah datang, Tuhanlah yang telah membawanya pulang ke rumah-Mu. But Father, we are encouraged to know that it was you who came. It was you who took him home to be with you. Bapa, kami juga tahu suatu hari kelak kami akan dipersatukan dan menjumpainya kembali. We also know, Father, that one day you will bring us back together and we shall see him again. Bapa, hiburlah, berilah kekuatan kepada istrinya Maria dan anak-anak. Berilah kepada mereka pengharapan bahwa mereka pun akan berjumpa dan bersama dengan ayah dan suami yang mereka cintai. We pray for his wife Maria and all his children. We pray for comfort upon them. We pray for hope that they will always remember one day they will be reunited with their loved one. Bapa, kami juga sekarang berdoa buat Tante Lydia. Bapa, angkatlah sakit penyakit dari tubuhnya supaya Tante Lydia tidak merasakan sakitnya lagi. Father in heaven, now we want to pray for Tante Lydia. Please, Lord, remove the pain from her body. Throw it away, Father, so she will not feel the pain anymore. Biarlah Tante Lydia dapat beristirahat dengan nyaman. We pray, may you enable her to rest comfortably. Bapa, berilah juga kekuatan kepada anak-anak yang merawatnya untuk terus kuat dan sehat. We also pray, Father, for strength and good health for all her children who provide care for her. Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami Dharma. Biarlah Engkau terus memberikan kepada Dharma kekuatan dan kesembuhan. We also pray for our brother Dharma. May you continue to strengthen him and to give him good health and healing. Kami juga berdoa buat saudari kami Stephanie dan Mira. Biarlah tangan-Mu juga jamah mereka, memberikan kepada mereka kesehatan. We also pray for our sisters Stephanie and Mira. May your hands fall upon them and give them strength and good health. Dan kami juga berdoa Bapa buat saudari kami Herwi dan pendeta Tony Moniaga supaya Tuhan terus menyembuhkan mereka, memberikan tubuh yang sehat kepada mereka. We also pray may you continue to touch and heal our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May they be well again, Lord. May they receive healing from you. Kami juga berdoa buat Tante Yuni, buat juga hamba-Mu ini.
Biarlah tangan Tuhan terus menguatkan kami dan menyembuhkan kami. We also pray for Tante Yuni and also for me, your servant. May you continue to touch us and to heal us, Father. Bapa, kami juga berdoa buat tetangga di gereja kami, Saudari Norma. Biarlah tangan-Mu juga terus menjamah dan menyembuhkannya. We also pray for a neighbor here, Lord, by the name of Norma. May you touch her and heal her from this brain tumor. Bapa, kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing, diri kami masing-masing, dengan pergumulan kami masing-masing. We also pray for our families. Pray for us, Lord, with our own struggles. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan Yesus. Please be present in our struggles. Biarlah kami bisa melewatinya, karena Tuhan menyertai dan menolong kami. We pray, Father, may we get over it because of your presence and because of your help. Sekarang kami berdoa, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari surat 2 Korintus. Will you please turn your Bible to the book of 2 Corinthians? 2 Korintus. Kita membuka pasal 5, 2 Corinthians chapter 5. Dan kita membaca ayat 17 dan 18. And we are going to read 2 verses 17 and 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah menamaikan kita dengan diri-Nya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. Saudara-saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah keluarkanlah penghuni yang lama. The theme of today's message is get the old tenant out. Get the old tenant out. Keluarkanlah penghuni yang lama. Saudara, masalah dengan kehidupan Kristiani bukanlah bahwa yang baru belum datang, tetapi yang lama tidak mau pergi-pergi. The problem with Christian life is not that the new has not come, but rather that the old has not gone away. Singkat kata, saudara, penghuni yang lama tidak mau keluar-keluar. Simply put, the old tenant does not wish to move out. Saudara, Alkitab tidak berbohong, dan Alkitab tidak memberikan kepada kita standar yang ideal yang tak dapat kita raih. The Bible does not lie, nor does it give us an ideal standard that nobody can attain to. Saudara, yang baru sudah datang, dan yang lama dapat dan seharusnya keluar. The new has come, and the old should and can come out. Masalahnya adalah
kita yang tidak menghendaki si penghuni lama keluar. The problem is, it's we who wants to keep the old tenant. Tidak heran saudara, kehidupan Kristiani kita lebih sering ditandai oleh konflik atau peperangan. No wonder our Christian life is usually marked by conflict antara yang lama dan yang baru. Conflict between the old and the new. Saudara, nah, sekarang pertanyaannya jadi adalah bagaimanakah caranya mengeluarkan si penghuni yang lama ini? So the question is, how to get rid of this old tenant? Ada dua saudara caranya. There are two ways, and let's see the first one. Yang pertama adalah kita mesti mengerti mengapakah kita menyukai penghuni yang lama. First, we must know why we like the old tenant. Saudara, coba saya akan terjemahkan dalam bahasa sehari-hari supaya kita bisa mengerti mengapakah kita ini tetap menyukai penghuni yang lama. In layman terms, I like to explain to you why or the reasons why we like the old tenant in us. Sebagai contoh, saudara, kita terus memelihara dan membiarkan penghuni yang lama yang bernama iri hati untuk tetap tinggal. Kenapa? Sebab memang kita tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang ini. For instance, we like envy our old tenant to remain in us. The reason is because we are not happy with what we have. We're not satisfied with what we have. Karena kita tidak bahagia, tidak puas dengan apa yang kita miliki sekarang ini, kita akhirnya terus-menerus iri terhadap orang lain yang mempunyai sesuatu yang kita dambakan. And that's the reason why we are envious to people who have things that we desire to have. Jadi kenapa kok kita tidak keluarkan si penghuni lama yang bernama iri? Sebab memang kita memang tetap dalam hati tidak puas dengan apa yang kita miliki. So you see the reason why we cannot get this old tenant out, this old tenant by the name of envy, is because we are not happy with what we have. We cannot be grateful. Coba lihat penghuni yang lain. Let's look at another tenant. Namanya marah. Second tenant that we sometimes keep is anger. Saudara, kenapa kita marah? Sebab kita merasa hidup ini tidak adil. Dan kita adalah korban ketidakadilan ini. We are angry because we have this view of life that life is not fair. And that we are the victims of this unjust or unfairness. Itu sebab saudara dikit-dikit kita marah. No wonder we get angry easily. Sebab kita sudah mempunyai pemikiran kita adalah korban yang ditindas. Because we already have this mindset that we are the oppressed victims. Maka kita selalu ingin seolah-olah membalas orang atau berkelahi dengan orang. And that's the reasons why we can get so easily entangled in conflict. We fight people. Selama kita tidak mengubah pandangan terhadap hidup ini, kita akan terus menyimpan atau memelihara penghuni yang lama yang bernama kemarahan ini. So long as we retain this view that life is unfair, we will keep this old tenant by the name of anger. Kita lihat yang lain, yaitu cemburu. Now let's another old tenant by the name of jealous. Saudara, sebetulnya cemburu adalah ketakutan. Takut
mati tinggal sendiri. Takut tidak lagi diinginkan. You see, jealousy actually comes from fear. Fear of being alone. Fear of being abandoned. Fear of being thrown out. Fear of being unwanted. Itu sebab saudara, selama kita menyimpan ketakutan, ditinggal, dicampakkan, kita akan selalu menyimpan kecemburuan. So long as we have this fear of being thrown out, of being left alone, of being unwanted, we will have this jealousy. Kita lihat penghuni yang lain yang kadang juga kita terus pertahankan, tidak keluarkan, yaitu nafsu. Let's look at another tenant that we tend to keep and not want them to move out, and that is lust. Saudara, kenapa? Sebab nafsu sebetulnya keluar dari perasaan hidup ini kok begini-begini saja, hambar, tidak ada sukacita kesenangannya. You see, lust actually comes from this feeling about life, that life is insipid, life is tasteless, life is not stimulating, life is boring. Karena kita melihat dan merasakan hidup ini kok begini-begini aja, kita mau sesuatu yang lebih bersemarak dan bergairah. You see, because we see life as being insipid, tasteless, not stimulating, we want stimulation. We want something more exciting, and therefore, lust comes in. Kita lihat penghuni yang lain, yaitu dendam. Tak bisa memaafkan. Let's look at another tenant by the name of unforgiving. Saudara, kita kenapa kok nggak bisa mengeluarkan penghuni yang lama yang bernama tidak mengampuni ini? Sebab pada dasarnya kita masih ingin membalas. You see, the reason we cannot move this old tenant out is because when we cannot forgive is because we still want to revenge. Selama kita belum membalas, kita tidak akan memaafkan orang. So long as we cannot let go of the other person and not revenge, we cannot forgive. Satu lagi saudara yang seringkali juga kita pertahankan, nggak keluarkan, yaitu keangkuhan. Another old tenant that we tend to keep is pride. Saudara, sebetulnya kesombongan adalah keinginan dilihat orang, dihargai orang bahwa kita ini berharga. You see, actually pride comes from this need, from this want. We want others to see that we matter. Maka kesombongan dalam bentuk yang lebih ekstrimnya adalah sebetulnya suatu perkataan dalam hati yang keluar kepada orang, jangan main-main dengan saya ya. And that is why at its top, at its peak, pride is saying to people, don't mess around with me. Saudara, selama kita ini masih merasa orang kok nggak memberi penghargaan kepada kita dan seharusnya mereka menghargai kita, kita akan terus memelihara penghuni lama yang bernama kesombongan ini. So long as we still want people to recognize us, to see that we matter, we will never get rid of this old tenant by the name of pride. Jadi saudara, kita bisa simpulkan kenapa kita kok menyukai penghuni lama ini, sebab kita memang masih mempunyai hubungan dengan mereka. So you see why we like our old tenants is because we still have
unfinished business with them. Selama kita masih punya urusan dengan mereka, kita tidak akan mengeluarkan mereka. So long as we have this business with them, unfinished business with them, we will not move them out. Jadi kesimpulannya adalah kita mesti memutuskan hubungan dengan mereka. So the conclusion is we must stop business with them. Kita sekarang harus datang kepada Tuhan, berurusan dengan Tuhan, dan memohon kepadanya untuk mengisi atau memenuhi keinginan-keinginan kita yang tadinya kita penuhi melalui penghuni-penghuni yang lama itu. Now we should come to God. Instead of coming to these old tenants, we ask God to meet all our needs. Needs that previously were met through or by these old tenants. Saudara, Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Philippians 4 verse 19 says, And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Saudara, seringkali ada memang benar konteks dari ayat ini adalah Tuhan akan memenuhi kebutuhan jasmania kita. Based on the context of that verse, and of course it is true that God will meet all our physical needs. Tapi saudara, kita tahu Tuhan bukan saja dapat dan akan memenuhi kebutuhan jasmania kita, Dia pun akan memenuhi segala kebutuhan kita. Yes, God will meet all our physical needs, but we also know that God can and will meet all our needs. Nah, termasuk saudara, kebutuhan mental atau emosional kita ini. And that includes our mental and emotional need. Jadi saudara, kita mesti percaya Tuhan akan sanggup memenuhi kebutuhan emosional dan mental kita. So we must believe God is able to meet even our emotional and mental needs. Saudara, cara kedua, the second way how to get this old tenant out. Kita mesti tahu atau kita mesti mengerti mengapakah kita menyukai penghuni yang baru ini. We must know why we like the new tenant. Jadi cara pertama, kita mesti tahu dan mengerti mengapa kita menyukai penghuni yang lama itu. So the first step is to know, to understand why we like the old tenant, why we like to keep them. The second step is we also must know why we like the new tenant. Saudara, seringkali kita ini mempunyai pandangan bahwa pengajaran-pengajaran Kristus adalah beban. We often view Christ's teachings as burdens. Kita tidak melihat pengajarannya sebagai berkat. We don't see His teachings as blessings. Itu sebab, saudara, tanpa kita sadari, seringkali kita sebetulnya memang menolak pengajaran Kristus sebab kita samakan ajarannya dengan beban, bukan berkat. And that is the reason why, perhaps subconsciously, we
refuse or we resist the teachings of Christ because we view His teachings as burdens, not blessings that we should welcome. Nah, saudara, firman Tuhan di Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup yang berkelimpahan. John chapter 10 verse 10 says, I have come that they may have life and have it to the full, or abundant life. Saudara, dengan kata lain Tuhan berkata kepada kita, hidup kita sekarang ini di luar Kristus, hidup yang tidak penuh. So we can then conclude that the life that we live without Christ is not a full life. Jadi seolah-olah kita ini melihat ada air dalam gelas hanya setengah penuh. So if I can give this illustration, a glass of water half full. Itulah hidup kita, and that's our life. Tuhan Yesus datang, Dia mau mengisi gelas sehingga airnya penuh. Jesus comes and He wants to fill the water to the brim, to the full. Nah, saudara, inilah maksud Tuhan hadir dalam dunia dan dalam diri kita. And that's the reason of His coming, of His presence in this world and in our lives. Seorang penulis bernama Dallas Willard dalam bukunya The Great Omission menggambarkan beberapa karakteristik hidup yang berkelimpahan itu. Dallas Willard, a Christian author, in his book The Great Omission, describes some of the characteristics of the abundant life. Coba kita dengarkan satu persatu. Let's pay close attention to it. Pertama adalah damai yang terus mengalir. The first one is abiding peace. Saudara, orang yang memiliki hidup yang berkelimpahan sampai penuh, orang yang damai. Those who have this abundant life, life to the full, has abiding peace. Artinya saudara, orang ini tidak mudah khawatir. They don't get worried easily. Mereka tidak goncang. They are not shaken easily. Dan mereka pun bersama dengan orang lebih gampang berdamai. And they can live with others in peace too. Karena mereka sudah memiliki damai itu. Because they already have this abiding peace. Saudara, orang yang susah berdamai dengan orang lain, orang yang sebetulnya belum mempunyai damai sejahtera di hatinya. So you see, those who don't get along with people, who have conflict with people all the time, are actually people who don't have peace in their hearts. Sebab begitu damai menguasai kita, damai itu bukan saja akan membuat kita kuat di tengah-tengah ketidakpastian hidup, damai juga membuat kita berdamai dengan orang. You see, when we have this abiding peace from God, not only can we resist and be strong in trials, but we have this ability, this strength to just be at peace with people. Kedua, saudara, kata Dallas Willard, karakteristik hidup yang berkelimpahan adalah kehidupan yang dikuasai oleh kasih. The second characteristic of an abundant life is a life penetrated throughout by love. Saudara, orang seperti ini susah membenci orang sebab memang dia tidak mempunyai kebencian. You see, these people don't hate people easily because they just don't have hatred. Jadi kita bisa berkata orang yang begitu mudah membenci orang, orang yang memang di dalam hatinya mempunyai banyak kebencian.
So now we can conclude that those who hate people easily is people who have a lot of hatred in their hearts. Itu sebab orang-orang seperti ini harus bergumul luar biasa kerasnya mengasihi orang lain. No wonder they have to work very hard. They have to really struggle to love because that love is not in their hearts. Kenapa mereka harus bergumul mengasihi? Karena memang pada dasarnya mereka tidak memiliki kasih di hati mereka. Berikut saudara-saudara. Iman yang memandang semuanya di dalam terang pemeliharaan Tuhan. The third characteristic of an abundant life is faith that sees everything in the light of God's governance of good. Orang beriman, orang yang akan melihat Tuhan berkuasa atas segalanya. Bahwa Tuhan akan menjalankan rencananya untuk kebaikan. So these people have faith. They see that God is in control over everything that happens in their lives. And they believe and they know that everything will just go toward realizing the good plan of God. Jadi saudara, kita bisa melihat mereka menjadi orang-orang yang berdiri tegak, teguh. Now we can understand why these people can stand so firmly. Sebab iman mereka melihat bukan persoalan hidup saja, tapi pemeliharaan Tuhan. You see, they can stand firmly because not only do they see problems of life, yes, they can see that, but they see the providence of God over lives. Ciri keempat, the fourth characteristics of an abundant life adalah pengharapan. Bahkan di dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. The fourth characteristic is hopefulness that stands firm in the most discouraging of circumstances. Tidak heran karena sudah ada iman, percaya Tuhan menguasai semua dan mengatur semua, menjalankan semua kepada rencananya yang baik. Dia akan terus berharap bahwa yang baik itu akan datang. It is not a surprise because after all, these people already have that faith. God is in control over everything. And that God is moving everything toward His good and perfect plan. And no wonder these people have hope that what is good, that the goodness of God will come. Terakhir yang kelima, yaitu kuasa untuk melakukan apa yang baik dan benar dan melawan yang buruk dan jahat. The fifth characteristic of an abundant life is having the power to do what is right and withstand the forces of evil. Kita tidak lagi menjadi orang yang diseret-seret oleh yang buruk. We're not dragged along by the evil one because now we have the power to stand firm and to resist that which is evil. Kita tidak lagi terseret-seret sebab kita memiliki kekuatan dari Tuhan untuk melawan yang jahat dan yang buruk itu. Saudara, kalau kita mempunyai semua ini, kata Tuhan Yesus, hidup kita penuh. If we had all these qualities, our lives are full, abundant. Saudara, seharusnya lah
kehidupan semua anak Tuhan seperti ini. You see, supposedly or ideally, the lives of all God's children are like this. Inilah hidup yang penuh yang sebetulnya Tuhan berikan kepada kita pada awalnya. In the beginning, this was the life God gave us. Tapi karena dosa, maka hilanglah hal-hal yang indah dan baik ini. But because of sin, sin took away all these that are good and beautiful. Nah, Yesus datang mau memberikan kepada kita dan mengisi hidup kita sehingga kembali penuh. And Jesus came to make our life full again. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengisi hidup kita sampai penuh kembali? And the question is, do we want to fill our lives to the full again? Nah, saudara, kalau kita mau, kita harus melakukan yang dinasihatkan oleh Paulus. Di 2 Korintus 10 ayat 5. If we want to, we must do as advised by Paul in 2 Corinthians 10 verse 5. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Artinya, saudara, apapun yang muncul, kita bawa, kita tangkap, kita tundukkan di kaki Kristus. Means whatever pops up in our mind, we captivate it, we arrest it, we detain it, and then we take it to the feet of Christ. Kita akan tanya, sesuai apa tidak dengan kehendak dan jalan Tuhan. And the litmus test is, we ask this question, is this thought, is this notion, is this feeling, is this idea in accordance to the will and the way of God? Begitu kita katakan tidak, sudah, kita tidak lagi angkat atau perhatikan. The moment we say no, it is not in accordance to the will and the way of God, we put it to rest. Dengan cara inilah, saudara, perlahan-lahan penghuni-penghuni lama akan keluar. If we do this, gradually but surely, the old tenants will move out. Kita tidak usah mengundang yang baru, karena penghuni yang baru sudah ada. We did not invite the new tenant. The new tenant, Christ Jesus himself, the Holy Spirit himself, is already in us. Masalahnya bukan belum ada penghuni yang baru. Ingat, masalahnya adalah penghuni yang lama tidak keluar-keluar. Remember, the problem is not about the new tenant that has not come in or moved in. He has moved in. The problem lies with the old tenant who still is in us. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, biarlah kami bisa mencicipi kehidupan yang penuh dengan kekuatan Tuhan. We pray, Father, may we experience and taste this new life, this full life with your power.
Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, keluarkanlah penghuni-penghuni yang lama itu. With your power, Father. Please get these old tenants out. Kami tidak lagi mau berhubungan dengan penghuni yang lama. We do not want to maintain this relationship with the old tenant. Kami hanya minta Engkau. Kami hanya bersandar padamu. We come to you, Father. We want to rely on you. That you can meet all our needs. Engkau dapat memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Heavenly Father. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. In your holy name we all pray. Amen. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhan hari ini. Jadi kita semua tahu, mari kita sama-sama putus hubungan dengan penghuni yang lama dalam hidup kita. Rasanya seperti putus dengan pacar, sakit, susah, tetapi langsung jalin hubungan kembali dengan penghuni yang baru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dapat mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus dan hidup dengan hidup yang berkelimpahan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh saudara kita Tony, dan saya akan mendampingi Tony. Judul lagunya Bersamamu Bapa. Selamat siang, terima kasih Pastor Paul untuk firman Tuhannya yang sungguh membangun dan membangunkan kita. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan kita berdoa untuk memberikan puji-pujian seperti dalam Matius 28:20 ya, bahwa and surely I'll be with you always to the very end of the age. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Gak peduli ini pandemi atau tidak, segala kesulitan, tantangan kecil, menengah atau kelas berat, tapi Tuhan itu berjanji. Dia nggak berjanji, Dia nggak pernah bilang bahwa hidup itu terus lancar, tapi Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita. Itulah kekuatan lewat puji-pujian ini. Semoga boleh memberikan berkat. Bersamamu Bapa.你
teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Thank you, Tony. Kiranya pujian ini mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan selalu indah. Kita akan akhiri ibadah kita dengan memuji Dia dengan pujian hari-hari kulalui bersama Yesus disambung dengan jalan hidup orang benar. We can face all life's trial as long as we walk with Jesus. The righteous ones are the ones who walk with Jesus every day. Mari kita puji Dia. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka jalani bersama Yesus.
Marilah sekarang kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Majelis Jemaat FIBC ingin menyampaikan rasa duka citanya atas dipanggilnya Bapak Dr. Hadi Kusumo pada tanggal 15 September yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Our deepest sympathy to the family of Dr. Hadi Kusumo. May our Lord Jesus Christ give you comfort and strength in this difficult time. Selanjutnya kami akan mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday hari ini kepada Eben Gunadi, putra dari Bu Santi dan Pak Paul. Dan 24 September kepada Ibu Pauline Mulyana. 24 September juga kepada Matthew Monica, anaknya Pak Michael. Dan 26 September kepada Ian Minarto, anaknya Pak Tony. Selamat hari ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ibadah tadi. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar tadi ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang lama, yang buruk, yang tidak berkenan di hati-Mu. Tinggallah di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami juga boleh merasakan mempunyai hidup yang penuh dan hidup yang berkelimpahan. Ya Tuhan, kami terus memohon untuk belas kasihan-Mu. Tolong ya Tuhan agar Engkau berkenan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Berikan hikmat pada para pemimpin dan juga para ilmuwan untuk menemukan vaksin maupun jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk kebakaran yang terjadi di mana-mana. Kiranya Engkau berbelas kasihan untuk menghentikannya. Kami mengucap syukur juga bahwa di beberapa tempat telah dihentikan ya Tuhan. Hanya kami mohon agar Engkau juga terus memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, maupun kehilangan orang-orang yang dikasihinya, maupun yang sedang susah, yang sedang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berserah penuh padamu, bersandar hanya padamu saja. Tuhan, pegang tangan kami, sehingga kami dapat merasakan damai dan rasa aman di dalam naungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pakai kami selalu untuk menjadi alat-Mu, menjadi pembawa kasih-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.